Halo, kalau dengar kata pariwisata Bali, yang kebayang itu pasti pantai, sunset, dan hidup yang damai. Tapi realitanya sekarang, macet, sampah, rebutan air, serta banyaknya turis tuh. Bahkan sampai populasi turis itu lebih banyak daripada warga lokal. Terus ada yang nyampein solusi yang katanya sih jenius ya, yaitu reklamasi Teluk Benoa yang digadang-gadang bakal bikin pariwisata Bali makin maju nih. Tapi, ini bakal jadi solusi atau cuma nambah masalah baru? Yuk simak video ini. Kenali, aku Sembada Atma Seri Wisma Prasetyo, mahasiswa BPW UGM tahun 2025. Nah, sebelum kita ngomongin soal reklamasi ini, kita jujur dulu deh. Masalah pariwisata di Bali itu kan sebenarnya bukan kekurangan tempatnya kan ya, tapi over tourism, sampah-sampah yang berceceran, terus kurangnya air bersih, serta tekanan-tekanan lingkungan. Nah, kalau diumpamain aja nih, misal kalau kita punya rumah yang udah penuh dan bocor, solusi yang masuk akal apa? Nambah kamar atau benerin rumahnya dulu? Oke, pertanyaan selanjutnya itu, ini emang reklamasi itu ngapain sih? Reklamasi itu buat apa sih? Nah, reklamasi Teluk Benoa itu intinya bikin daratan baru di laut buat kawasan wisata baru. Hotel, resort, liburan, ya bahasanya sih pengembangan pariwisata. Tapi ini aneh nggak sih? Kita lagi pusing nih karena kebanyakan turis, karena over tourism, turis di mana-mana. Kok solusinya malah ngundang turis yang lebih banyak lagi sih? Ini kan bukan solusi ya jadinya, malah lebih ke pelebaran masalah. Oke, sekarang aku mau bahas tentang dampak lingkungan dari reklamasi Teluk Benoa ini nih. Nah, Teluk Benoa itu kan bukan laut kosong ya. Di situ kan ada mangrove, ada nelayan-nelayan, terus ada ekosistem laut nih. Nah, mangrove juga kan bukan cuma pajangan. Mangrove itu pelindung alami dari banjir dan abrasi. Terus gini, kalau misal arus laut itu diubah, yang kena kan bukan investornya, tapi warga-warga pesisir, ya nggak sih? Jujur ini ironis, karena pariwisata itu kan umumnya yang dijual itu keindahan alamnya. Tapi di masalah ini, di isu ini, keindahannya malah yang dikorbanin. Oke, kita bahas soal alternatif. Karena kalau kita nggak setuju dengan sesuatu, kita harus bisa nge-provide alternatifnya kan. Nah, sebenarnya kalau mau jujur ya, Bali itu nggak butuh laut buatan. Tapi Bali itu butuh pembenaran pengelolaan sampah, terus pembatasan pariwisata massal atau mass tourism, terus memperkuat desa-desa wisata, serta pariwisata yang bikin warga lokal untung nih, bukan cuma jadi penonton. Karena pariwisata itu soal kualitas, bukan soal nambah lokasi terus. Jadi gini, menolak reklamasi bukan berarti anti pembangunan. Ini soal pembangunan yang tepat sasaran. Gini aja deh, kalau Bali rusak, kan yang hilang bukan cuma alamnya, tapi juga identitasnya. Dan kalau itu sampai kejadian, pariwisata kan jadi ikut tenggelam tuh. Dari pembahasanku tadi, bisa disimpulin kalau aku sangat tidak setuju dengan reklamasi atau pembangunan Teluk Benoa ini. Kalaupun aku setuju, itu pun udah gak ada artinya. Karena reklamasi atau pembangunan ini sudah dihentikan dari kalau nggak salah tahun 2019. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Reklamasi bukan solusi, Bali butuh dibenahi, bukan ditambal.